dan juga di Youth Solo sebagai Staff Marketing and Communication di Divisi Public Relation. Waduh, pastinya ngelihat moderator dan speaker-speaker kita yang keren-keren makin bikin kita termotivasi ya teman-teman buat bisa keren seperti mereka. Selanjutnya, aku akan membacakan rules webinar kita pada sore hari ini. Yang pertama, acara akan dilaksanakan via room Zoom. Yang kedua, diharapkan peserta masuk ke meeting room 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, kapasitas room Zoom maksimal 300 peserta. Yang keempat, seluruh partisipan diharapkan untuk mute mikrofon saat acara berlangsung. Yang kelima, peserta boleh raise hand saat ingin bertanya, dan pertanyaan disampaikan setelah mendapat aba-aba dari moderator. Dan yang terakhir, e-certificate akan dikirimkan setelah webinar selesai, dengan syarat peserta harus mengisi link evaluasi yang akan disediakan oleh panitia nanti. Dan juga aku mau membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, lalu yang kedua ada pembacaan CV, kemudian dilanjutkan penyampaian materi 1 oleh Dr. Haikal, penyampaian materi 2 oleh Dr. Robi, lalu setelah itu ada sesi Q&A, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan yang terakhir ada penutup. Jadi teman-teman, sekarang langsung aja siapin starter pack webinarnya. Jangan lupa siapin notes dan alat tulis supaya teman-teman bisa mencatat materi yang disampaikan oleh pembicara kita ya teman-teman, supaya nanti setelah webinarnya selesai bisa dibaca-baca lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan serahkan ke moderator cantik kita, Kak Rizka. Untuk Kak Rizka, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Makasih Kak Adila atas waktunya. Udah dapat belum nih Kak tadi rambutan yang di pasar? Anyway, terima kasih Kak Adila sudah memperkenalkan saya, sudah memperkenalkan dua pembicara kita yang super duper keren pada sore hari ini, yaitu Dr. Haikal Ansari dan juga Dr. Robi Asri Wicaksono. Nah, gimana nih Yotars? Tadi udah mendengar akan ada beberapa topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, dan juga background dari kedua dokter kita yang luar biasa kerennya. Pasti teman-teman makin semangat dong untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Oh iya, anyway, for your information aja nih Yotars, jadi webinar Sex Education, Make Our Relationship Romantic Not Just Erotic ini merupakan webinar ketiga yang diselenggarakan oleh Youth Solo dengan topik seks edukasi. Nah, kenapa sih topik ini kita angkat terus-menerus gitu ya? Karena ini merupakan jawaban dari keprihatinan kita melihat fenomena yang ada di masyarakat gitu. Teman-teman pasti juga udah sering banget ya mendengar ada banyak banget kekerasan seksual, banyak banget kasus perceraian akibat hal-hal yang bertemakan seksual seperti itu, kemudian juga banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat, bahkan itu karena implikasi dari pemahaman yang salah gitu, terhadap seksual itu sendiri. Nah, akhirnya di sini kami mengadakan webinar dengan menghadirkan dua pembicara yang punya kompeten dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri teman-teman, akan menjawab pemahaman teman-teman itu melalui apa yang sudah dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah, oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Adila apa saja topik yang akan kita bahas, dan juga sudah dikenalkan dua pembicara hebat kita yang juga sudah hadir di room, yaitu yang pertama Dr. Haikal Ansari, MBiomed. Selamat sore, Dokter. Sore, Mbak. Sore, Rizka. Iya, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Teman-teman Yoters juga harapannya juga sehat ya. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih, Dok? Seperti biasa, sibuk praktek, kemudian host program kesehatan, dan juga narsum di webinar. Mantap banget sih. Kalau misalnya jadi Instagramnya Dr. Haikal tuh emang penuh dengan webinar-webinar tuh ya, Dok. Memang betul-betul ingin menyampaikan, ingin mengedukasi kepada masyarakat tentang seksual itu sendiri ya, Dok ya, Dok. Ya, insya Allah. Terima kasih Dokter atas sama-sama kesediaannya untuk berpartisipasi di webinar kita. Oke, untuk selanjutnya pembicara kita yang kedua ada Dr. Robi Asri Wicaksono SPOG. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya, Dok? Luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ketemu ya, Dok. Ya. Terima kasih atas materinya. Kemarin saya dikasih materi sedikit-sedikit, teman-teman. Sama-sama. Sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Sibukannya
Ya, mengurus pasien dan mengurus keluarga. Mantap, mantap Dokter Robi. Minggu-minggu harus produktif ya dok, tetap Ya, sehat ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Tadi teman-teman juga pasti sudah antusias ini dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Dr. Haikal Ansari, MBiomed. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk dokter. Monggo Dr. Haikal. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akan share screen. Oke, ini masih disable ya. Boleh dibuka buat saya bisa share screen. Oke, ya, thank you. Baik, saya akan segera mulai. Bisa dilihat ya? Ya. Nah, jadi memang topik kita sore ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan romantis, tidak hanya erotis, dan kita harus tahu bagaimana cara membedakannya. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman semua agar open-minded ya. Jadi di sini kita membahas berdasarkan fakta ilmiah. Kemudian mohon untuk jangan tiba-tiba menjadi panitia surga ya, menjadi orang yang bisa menentukan siapa yang berdosa, siapa yang tidak ya. Karena semua itu kembali kepada tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan tentunya saya berharap teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang seks positif, artinya kita menjalani pilihan seksualitas kita dengan nyaman, yang membuat kita produktif, tanpa kita harus menghakimi pilihan seksualitas orang lain, dan namun kita menghargainya. Nah, kalau kita membahas sebuah hubungan, tentu tidak terlepas dari namanya cinta. Nah, cinta itu apa? Cinta itu adalah bentuk emosi yang dibangun dari 3 perasaan, perhatian, kemudian kasih sayang, dan keintiman. Jadi keintiman ini adalah kedekatan antara dua orang di mana ikatan emosional yang terjalin itu yang membuat hubungan tersebut tetap bertahan. Oke. Nah, kalau kita membahas suatu hubungan, ya itu konteks suatu hubungan harus dibangun dari 3 hal ini. Yang pertama, hubungan tersebut tidak ada keterpaksaan. Artinya memang sama-sama diinginkan oleh kedua pihak. Yang kedua, adanya kesepakatan, konsensus dari kedua pihak, dan no cheating, selingkuh ya. Jadi cheating ini curang. Jadi dalam sebuah hubungan itu tidak boleh ada cheating atau perselingkuhan. Oke. Nah, lalu tipe hubungan itu ada 2 bagian besar. Yang pertama, hubungan yang berkomitmen atau committed relationship, dan hubungan yang tidak berkomitmen atau casual relationship. Nah, untuk hubungan yang berkomitmen atau committed ya, ini contohnya misalnya pernikahan, pacaran, atau tunangan. Dan hubungan yang berkomitmen ini dibagi 2 lagi. Ada yang sifatnya eksklusif, monogami, dan non-eksklusif atau non-monogami. Nah, yang non-eksklusif atau non-monogami bentuknya ada open relationship, swinger, poligami, polyandry atau polyamory, threesomes atau unicorn partner. Nah, bedanya apa antara hubungan yang non-eksklusif ya atau non-monogami dengan perselingkuhan? Kalau perselingkuhan itu rahasia, diam-diam. Pasangannya nggak tahu kalau pasangannya ini ternyata menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi kalau yang hubungan komitmen tapi non-eksklusif, pasangannya tahu ya. Kalau katakanlah suami istri, si suami tahu atau si istri tahu kalau pasangannya itu menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi artinya ada persetujuan dari kedua pihak kalau misalnya salah satu pihak itu menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, jadi itu bedanya antara perselingkuhan dengan hubungan komitmen yang non-eksklusif. Nah, sedangkan hubungan yang casual atau hubungan yang tidak berkomitmen itu contohnya one night stand, friend with benefit, atau fuck buddy.
Jadi pada hubungan yang casual atau hubungan tidak berkomitmen, itu memang tidak ada keterlibatan emosional, ya. Artinya contohnya kayak one night stand atau fuck buddy. Jadi mereka memang menjalin hubungan seksual, tapi tidak ada kontak emosional di situ, hanya berupa kontak fisik. Nah, makanya kadang-kadang ada yang suka mengatakan ingat rasanya tapi lupa namanya, ya. Itulah kenapa hubungan seksual itu tidak selalu melibatkan kontak emosional. Oke. Nah, kalau kita membahas tentang seksualitas, sebetulnya seksualitas itu maknanya luas. Tidak hanya membahas tentang kelamin dan kenikmatan. Jadi seksualitas itu maknanya lebih luas daripada seks. Dan seksualitas berkaitan dengan berbagai aspek dalam hidup manusia. Bahkan seksualitas itu berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia. Dalam seksualitas itu ada aspek biologis, di mana fungsi seksual, fungsi reproduksi dipengaruhi oleh hormonal, sistem pembuluh darah, saraf, otak, dan sebagainya. Lalu aspek psikososial, artinya pandangan kita terhadap seksualitas itu dipengaruhi oleh didikan keluarga, oleh masyarakat, didikan sekolah, pengaruh teman, dan sebagainya. Sedangkan aspek perilaku artinya kita menilai kita menilai perilaku seksual orang lain berdasarkan nilai dan pengalaman kita sendiri. Artinya di sini kita banyak yang tidak objektif dalam menilai perilaku seksual orang lain. Artinya kalau ada perilaku seksual orang lain yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka kita mengatakannya sebagai hal yang tidak wajar, tidak normal. Padahal mungkin yang kita lakukan pun sebetulnya tidak ada fakta ilmiahnya. Ya. Berikutnya adalah aspek klinis, di mana seksualitas itu berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh. Ya. Seseorang yang mengalami gangguan fungsi ereksi, gangguan ejakulasi berkaitan dengan organ tubuh lainnya, yaitu pembuluh darah, hormon, dan sebagainya. Demikian juga perempuan yang mengalami gangguan libido disebabkan karena adanya faktor hormonal di sini. Ya. Dan berikutnya adalah aspek kultural. Contohnya adalah zaman sekarang mungkin hubungan seks pranikah menjadi hal yang dapat dikatakan wajar, berbeda dengan tahun 60-an di mana hubungan seks pranikah sebagai hal yang sangat tabu dan dapat dikatakan betul-betul terkutuklah waktu itu, ya, karena berbeda dengan perubahan zaman saat ini. Oke. Nah, dan dengan kemajuan zaman, ya, kemajuan teknologi informasi, ya, di mana akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi semakin mudah, ya, kemudian juga berbagai pandangan tentang perubahan perilaku dan seksualitas itu semakin berkembang, maka terjadilah perubahan dimensi seksualitas, di mana saat ini cukup banyak orang yang memaknai seksualitas dari dimensi rekreasi. Artinya, kebanyakan orang itu menginginkan unsur kenikmatan dari melakukan suatu hubungan seks. Ya. Jadi lebih mengedepankan dimensi rekreasi dari seksualitas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa semakin meningkatkan ikatan relasi dengan pasangannya. Oleh karena itu, saat ini yang namanya dimensi pernikahan atau institusi dan dimensi prokreasi atau mendapatkan keturunan menjadi yang nomor belakang. Karena saat ini orang lebih mengedepankan dimensi rekreasi atau faktor fun-nya dan relasinya dalam menjalin suatu hubungan. Nah, kalau kita membahas tentang suatu hubungan, ya, apa sih yang dimaksud dengan hubungan yang sehat dan hubungannya toksik? Nah, mungkin kita harus paham di sini, ya, bahwa suatu hubungan dikatakan tidak lagi sehat atau toksik dikala kita merasa bahwa hidup kita itu sudah dikendalikan oleh pasangan kita. Tiap saat, mungkin pada awalnya kita senang, ya, kita di WA, dikirimkan pesan, lagi di mana, lagi ngapain. Tapi kalau
begitu intens, ya, bahkan sampai bertanyanya sangat detail, itu pasti akan membuat diri kita tidak nyaman. Kita merasa dikendalikan oleh pasangan, ya. Yang kedua, kita menjadi tidak bisa menjadi diri kita sendiri, ya. Jadi kalau dulu sebelum kita berpacaran, kita tipe orang yang ramah dengan semua orang. Nah, ketika kita sudah berpacaran, ternyata pasangan kita melarang kita untuk terlalu ramah dengan banyak orang. Nah, padahal itu sifat alami kita. Nah, kalau pacaran sudah mulai komplain dengan sifat alami kita, artinya pasangan kita berusaha untuk mengubah diri kita. Nah, itu yang membuat kita gak nyaman. Artinya, kita sudah menjalani hubungan yang toksik. Dan berikutnya adalah kita tidak mendapatkan dukungan dari pasangan kita. Ya, semestinya hubungan yang sehat itu pasangan saling mendukung. Tapi kalau pasangan kita malah membuat kita seakan-akan menjadi saingannya, ya, itu artinya ada kompetisi di situ. Padahal suatu hubungan yang sehat itu hubungan satu tim. Dua orang yang menjadi satu tim, tentunya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan menjadi saingan. Oke. Berikutnya tentunya suka dicurigai, dikekang, suka dibohongi, dan tentunya mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis. Dan banyak sekali orang yang sangat mudah terenyuh dengan kalimat sikapku seperti ini karena aku sayang kamu. Ini merupakan pernyataan yang toksik. Ya, kenapa toksik? Artinya pasangan kita berusaha untuk mengubah kita, ya, mengubah suatu hal yang selama ini telah membuat kita nyaman, ya, atau pasangan kita mengatakan cinta itu butuh pembuktian, butuh pengorbanan. Cinta yang sehat adalah cinta di mana kita nyaman menjadi diri sendiri dan kita nyaman bersama pasangan kita. Cinta yang sehat bukan cinta yang membuat kita berkorban. Cinta yang sehat bukan membuat kita harus mengubah diri kita atau mengubah pasangan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, meskipun kita sudah berpasangan, sudah berpacaran, atau nantinya kita menikah sekalipun, tetap diri kita sebagai individu memiliki boundaries, memiliki batasan-batasan yang kita tetapkan sendiri. Ya, nggak bisa tuh yang mentang-mentang sudah menikah, kemudian pasangan kita seakan-akan menjadikan tubuh kita sebagai barang hak milik, ya, yang bisa diperlakukan seenaknya. Contohnya misalnya suaminya pulang malam, istrinya sudah tidur karena lelah mengurus anak, tapi suaminya lagi pengen melakukan hubungan seks. Nah, istrinya nggak siap, tapi dipaksa sampai suaminya menggunakan ayat-ayat, nanti kamu akan tidak ditegur malaikat, kamu akan kena kutuk atau sebagainya. Nah, itu merupakan pernyataan yang toksik, itu sesuatu yang salah, ya. Meskipun sudah menikah, ya, tetap kita memiliki hak otoritas penuh atas tubuh kita. Oleh karena itulah penting sekali untuk menyatakan sexual consent. Sexual consent adalah pernyataan afirmatif yang disampaikan secara sadar, volunteer, untuk terlibat dalam hubungan seksual, tidak dalam paksaan dan tidak dalam kondisi tidak sadar, ya. Jadi penting untuk selalu mengedepankan sexual consent. Tanyakan persetujuan. Kemudian negosiasi kapan melakukannya, di mana, bagaimana, ya. Bahkan mendiskusikan mau pakai kontrasepsi apa, ya. Dan tentunya harus saling menjaga privasi masing-masing. Melakukan hubungan seks dengan pasangan bukan berarti kita seenaknya menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Ya, kita bangga telah berhubungan seks dengan pacar kita, itu nggak boleh. Itu adalah privacy. Ya, tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan. Itulah penting sekali untuk kita paham mengenai sexual consent. Sama halnya ketika kita melakukan tindakan medis, itu ada informed consent. Nah, jadi dalam sexual consent, kalau pasangan mengatakan tidak, itu tidak. Ya. Terus kalau diam, bukan jual mahal. Makanya jangan diam, tapi katakan tidak kalau memang tidak mau. Katakan iya kalau memang mau. Ya. Dan tentunya kalau tidak ada pernyataan, tidak ada sexual consent, maka aktivitas atau hubungan seksual yang dilakukan merupakan tindakan pemaksaan, pelecehan, bahkan pemerkosaan. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa meskipun mentang-mentang hubungannya sudah legal, sudah menikah,
bukan berarti kita seenaknya menjadikan tubuh pasangan kita sebagai barang hak milik, ya, karena tiap individu meskipun sudah berpasangan, sudah menikah, tetap memiliki hak otoritas penuh atas tubuhnya. Oke. Nah, kenapa kita harus paham, harus tahu mengenai tipe hubungan dan sexual concern? Karena ya, yang namanya kekerasan seksual dapat terjadi tanpa mengenal status hubungan, baik itu pacaran ataupun pernikahan, ya. Dan tidak selalu dilakukan oleh orang asing, bahkan orang terdekat pun dapat menjadi pelakunya, ya. Dan memang hal ini kerap terjadi di mana pelaku adalah orang terdekat korban. Nah, sehingga kita akan paham apa itu sexual abuse, pencabulan, apa itu sexual assault, kekerasan, apa itu rape, pemerkosaan, dan apa itu sexual harassment atau pelecehan. Ya, kalau sexual abuse itu lebih ke anak-anak, ya, karena anak-anak di bawah 18 tahun belum mampu untuk memberikan persetujuan atau consent. Nah, cakupannya apa? Cakupan tindakannya menyentuh korban secara seksual, memaksa korban untuk menyentuh organ seksual pelaku, atau memaksa korban untuk melihat organ seksual pelaku dan aktivitas seksual. Ini merupakan bentuk-bentuknya. Kemudian, bagaimana dengan rape, pemerkosaan? Nah, rape ini definisinya adalah penetrasi, walaupun sedikit, terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek lain, atau penetrasi oral dengan organ seks tanpa persetujuan atau informed consent, ya, termasuk korban yang dalam kondisi tidak sadar, mabuk, keterbatasan mental, fisik, atau di bawah ancaman fisik dan senjata tajam. Ini merupakan kondisi korban tidak bisa memberikan informed consent. Ya, ingat, kalau kita melakukan hubungan seks dengan orang dalam kondisi tidak sadar, katakanlah misalnya kita mengajak pasangan kita ke sebuah kafe, terus kita nge-wine, ya, memang sebelum nge-wine pasangan kita mengatakan bersedia untuk melakukan hubungan seks. Tapi ketika dia mabuk, informed consent yang sebelumnya sudah dia sampaikan itu tidak berlaku lagi, ya. Jadi ketika seseorang dalam kondisi tidak sadar atau mabuk, maka informed consent yang sudah dibuat sebelumnya itu menjadi gugur. Jadi hati-hati, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan sexual assault, ya? Nah, yang namanya kekerasan seksual itu mencakup banyak hal, ya, tekanan terus-menerus, kata-kata yang melukai, ancaman, bahkan tindakan non-fisik seperti catcalling, siulan, ya, menatap seseorang dari atas sampai bawah, dan juga penyebaran gambar seksual secara elektronik. Ini semua merupakan tindakan kekerasan seksual. Lalu ada juga pelecehan. Nah, yang namanya pelecehan itu ada 3 bagian besar. Pertama, pemaksaan seksual, ya. Contohnya hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan mengancam kalau bawahannya tidak mau melakukan hubungan seks dengan atasannya, maka bawahannya diancam tidak bisa naik pangkat atau dengan ancaman pemecatan. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan kategori dari pelecehan seksual. Kemudian perhatian seksual yang tidak diinginkan, ya. Jadi artinya kita tidak menginginkan, tidak menyetujui tindakan atau perhatian tersebut. Contohnya apa? Sentuhan. Ya, hati-hati, ya, kalau kita lagi di kantor atau di kehidupan di kampus, terus kita menyentuh pasangan, menyentuh orang lain, ya, tanpa persetujuan dia, itu hati-hati bisa bernilai pelecehan. Apalagi kalau kita menyentuh bagian yang sensitif, itu sangat fatal, ya. Kemudian pelecehan gender. Nah, contohnya misalnya komentar merendahkan terkait jenis kelamin. Contohnya perempuan mana bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu merupakan sudah termasuk pelecehan. Nah, dan ternyata penyebab pelecehan itu bukan karena pakaian terbuka, ya. Bahkan perempuan dengan pakaian tertutup pun, hijab, ini menjadi korban dari pelecehan seksual. Yang kedua, berdasarkan survei, kejadian pelecehan itu ternyata lebih banyak di siang hari, bukan di malam hari, bukan dalam kondisi sepi, tapi kondisi ramai. Kenapa? Karena berdasarkan survei itu pelecehan seksual lebih banyak terjadi di ruang publik termasuk sosial media, ya, termasuk komentar, siulan, dan tatapan yang tidak semestinya. Dan yang namanya pelecehan itu tidak hanya menimpa perempuan, tapi juga laki-laki. Namun mirisnya, karena kita hidup di negara yang
menganut sistem sosial patriarki, banyak orang yang tidak percaya kalau laki-laki bisa menjadi korban. Karena mereka menganggap laki-laki semestinya pelaku, bukan korban. Tapi ingat, baik perempuan maupun laki-laki, keduanya secara naluri memiliki emosi, memiliki perasaan. Artinya, yang namanya korban itu tidak membedakan jenis kelamin maupun gender. Dan saat ini yang namanya pelecehan cukup banyak terjadi dan sangat terbuka, yaitu di sosial media. Contohnya TikTok. Ya, kita cukup banyak melihat komentar salfok-bun, ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang berdiri tegak tapi bukan menara. Ini merupakan tindakan komentar yang melecehkan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan akan bisa memicu budaya untuk victim blaming, ya. Jadi nanti korban dapat disalahkan. Padahal berdasarkan survei yang tadi saya katakan bahwa korban dapat menimpa siapa saja dan pelecehan dapat terjadi lebih banyak di ruang publik di siang hari, bukan karena korban menggunakan pakaian minim. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual terjadi karena niat pelaku, bukan karena pakaian korban. Bukan karena korban melakukan suatu tindakan yang bisa memicu pemikiran negatif, tapi memang adanya niat pelaku, ya. Karena saat ini banyak sekali korban yang menjadi takut untuk speak up. Kenapa? Karena takut disalahkan, takut terjadi playing victim, victim blaming, ya. Takut nanti korban disalahkan karena kamu sih pakai pakaian minim. Ternyata enggak kok, buktinya kita waktu itu sempat lihat di sosial media perempuan lagi sholat pakai mukena tertutup, tahu-tahu dilecehkan. Udah suaranya, Itu ya. Oke. Nah, masuk itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk memahami, mendapatkan pendidikan seksologi, seksualitas, ya, sex education. Nah, pendidikan seks itu bukan untuk mengajarkan orang melakukan hubungan seks, ya, tapi pendidikan seks bertujuan intinya untuk membentuk sikap, perilaku di mana peserta didik memiliki tanggung jawab atas fungsi seksual dan fungsi reproduksinya, ya. Jadi pembentukan sikap ini tentunya terjadi kalau sudah tahu, ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membentuk sikap dan perilaku agar setiap orang bertanggung jawab atas fungsi seksual dan fungsi reproduksinya dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang dipilih. Nah, itu tujuan utama dari pendidikan seks, ya. Memang masih tantangan, karena tantangannya adalah siapakah yang akan memberikan materi dan seperti apa bentuk materinya. Dan tentunya kalau dimasukkan dalam kurikulum sekolah, semestinya pendidikan seks bukan seperti pendidikan mata pelajaran lain, di mana semua siswa mengejar nilai sempurna. Bukan, tapi tujuannya adalah pembentukan sikap dan tanggung jawab. Itu intinya, bukan untuk mengejar nilai. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami sistem reproduksi laki-laki perempuan, ya. Dan di sini kita lihat, mungkin nanti Dr. Robi akan lebih jelas untuk menyampaikan, ya, bahwa memang yang mau saya tekankan di sini adalah keperawanan, ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang sangat berpegang teguh dengan nilai keperawanan. Yang perawan itu adalah belum pernah melakukan hubungan seks, dan malam pertama perempuan harus berdarah, karena kalau nggak berdarah artinya sudah nggak perawan. Ini adalah mitos, ini pernyataan yang sesat. Kenapa? Karena tidak ada istilah darah perawan dalam dunia kedokteran, ya. Dalam dunia medis itu ada namanya himen, selaput darah. Ini selaput yang ada di depan rongga vagina. Nah, selaput darah ini itu bentuknya bermacam-macam pada setiap perempuan. Bahkan ada perempuan yang terlahir tanpa memiliki selaput darah atau himen. Dan selaput darah atau himen bisa rusak oleh aktivitas lain, misalnya apa? Terjatuh, melakukan olahraga berat, dan tidak selalu rusak oleh karena hubungan seks. Bahkan tidak semua hubungan seks bisa membuat selaput darah rusak. Nah, artinya kalau ada laki-laki yang masih memandang keperawanan, darah perawan sebagai nilai yang paling utama, itu adalah salah, mitos, ya. Jangan mau perempuan mendapatkan laki-laki yang berpikiran sempit seperti ini. Oke. Nah, ini berbagai macam bentuk himen, ya. Nah, meskipun kita sudah dewasa, katakanlah secara fungsi organ seksual kita sudah matang,
tapi apakah kita siap untuk melakukan hubungan seks, terutama hubungan seks pranikah, ya? Kenapa? Karena yang namanya hubungan seks itu tidak hanya melibatkan organ kelamin, tapi juga melibatkan mental dan otak kita, ya. Di otak depan kita itu ada area namanya area prefrontal cortex. Di situ ada bagian otak yang memiliki fungsi eksekutif, di mana fungsi eksekutif ini berperan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan fungsi eksekutif ini mencapai kematangan di usia 21 tahun. Artinya, kalau ada orang yang melakukan hubungan seks di bawah usia 21 tahun, maka dia tidak siap secara mental dan emosional, ya. Nah, apa dampaknya? Dampak bagi mereka yang melakukan hubungan seks pranikah, dampak psikologisnya tentu akan ada rasa bersalah, rasa berdosa, ya, malu, cemas kalau hamil, dan dampak fisiologisnya andai kata hamil, maka hamilnya akan beresiko, apalagi kalau masih usia remaja, akan beresiko bagi ibu hamil dan kandungannya. Dan juga mereka yang sudah cukup sering melakukan hubungan seks pranikah, maka ketika mereka menikah, gairah seksualnya itu akan tidak begitu menggebu dibandingkan mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks. Dan dampak sosialnya apa? Kalau masih remaja, putus sekolah atau berantakan kuliahnya, dicemooh oleh masyarakat. Ini dampak sosialnya. Dan tentunya beresiko kalau melakukannya dengan orang lain yang kita tidak tahu kondisi kesehatannya, kita berisiko terkena infeksi menular seksual. Ya, dan tentunya yang sangat tidak diinginkan lagi adalah KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, yang berisiko bagi ibu hamil dan janinnya. Apalagi kalau masih usia belia ibu hamilnya, akan mengganggu tubuh kembang ibu hamil dan kandungannya, dan resiko kematian ibu hamil dan janin juga akan meningkat. Dan ingat, yang namanya hubungan seksual berisiko tinggi itu akan bentuknya bermacam-macam, ya. Bisa melakukannya dengan PSK, melakukannya dengan banyak pasangan, atau melakukannya dengan satu orang yang punya banyak pasangan, atau melakukannya dengan orang yang memang kita temui secara tiba-tiba, one night stand. Ini merupakan hubungan seksual berisiko tinggi. Dampaknya apa? Nah, IMS, infeksi menular seksual, di mana infeksi ini menularnya tidak hanya melalui hubungan kelamin, tapi bisa melalui hubungan kelamin ke mulut atau kelamin ke anus. Dan gejala IMS ini tidak sebatas hanya pada kelamin, tapi juga bisa terjadi pada organ tubuh lain. Misalnya luka pada mulut, ya, gatal, ruam pada kulit, bahkan bisa gangguan mata dan komplikasi ke otak. Artinya penyakit kelamin ini tidak hanya memberikan gejala pada kelamin, tapi juga bisa berdampak ke berbagai organ tubuh lainnya. Nah, oleh karena itulah pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan di mana batas minimal usia perkawinan itu untuk perempuan dan laki-laki di usia 19 tahun. Dan lebih baik kalau menikahnya untuk laki-laki di usia 25 tahun dan perempuan di usia 21 tahun. Karena pada usia seperti ini itu sudah memiliki kemapanan secara ekonomi dan sebagainya. Jadi lebih baik menunda usia kehamilan supaya apa? Selain siap secara fisik, juga siap secara mental, emosional, dan juga siap secara finansial dan sosial. Nah, oleh karena itulah tujuan dari hubungan seksual yang baik, ya harmonis adalah harus adanya keterlibatan emosional. Tentunya harus didasari oleh saling cinta. Ya, yang kedua, fungsi seksual harus optimal, artinya tidak ada disfungsi ereksi, tidak ada gangguan libido, dan tentunya fungsi seksual ini akan optimal apabila dilakukan antara usia 21 tahun hingga usia di bawah 40 tahun. Karena andai kata melakukannya, karena fungsi tubuh kita ketika masuk usia 40 tahun itu sudah mengalami penurunan, termasuk penurunan pada fungsi seksual. Dan yang berikutnya adalah harus bisa memberikan kepuasan untuk kedua pihak. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersalah dan berdosa. Oleh karena itulah, lakukan hubungan seksual di pernikahan setelah menikah, karena adanya rasa ketenangan, ya, tidak ada rasa khawatir. Dan tentunya bisa menikmati hubungan seksual tersebut tanpa ada rasa takut. Nah, itulah kenapa yang namanya seksualitas berkaitan erat dengan quality of life, kualitas hidup kita, ya,
Oleh karena itu, penting sekali untuk membuat life planning, perencanaan, ya. Dan yang namanya perencanaan itu termasuk kontrasepsi. Artinya, kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk melakukan hubungan seks pranikah, ya, teman-teman harus paham dulu mengenai kontrasepsi, ya. Ada kondom, ada pil kontrasepsi, ya, harus tahu bagaimana menyimpan kondom, menggunakan kondom dan sebagainya. Dan tentunya hal ini penting, ya, namun bukan berarti tahu tentang kontrasepsi, bukan berarti bebas untuk melakukan hubungan seks, ya. Karena yang saya katakan tadi, melakukan hubungan seks tidak sebatas melibatkan organ kelamin saja, tapi juga melibatkan mental, emosional. Apakah teman-teman siap dengan segala konsekuensinya? Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan life planning, ya, kapan usia menikah dan kapan usia hamil pertama. Dan inilah teman-teman harus tahu perbedaan antara cinta dan nafsu. Kalau cinta itu tumbuhnya perlahan, ya. Kita sebaiknya membangun cinta, jangan hanya jatuh cinta. Kalau jatuh sakit cuma sekali, tapi kalau membangun cinta, kita memupuk rasa cinta kita. Sedangkan kalau nafsu itu biasanya terjadi pada pandangan pertama. Jadi kalau love at the first sight itu kemungkinan lebih banyak didorong oleh nafsu, ya. Yang berikutnya, cinta itu kita merasa aman, kita merasa percaya dengan pasangan kita percaya kepada diri kita. Sedangkan kalau nafsu itu lebih didorong oleh rasa cemburu, rasa curiga, ya. Kalau cinta itu sabar, kalau nafsu itu nggak sabaran. Kemudian kalau cinta itu punya masa depan, ada perencanaan. Teman-teman, pilihlah laki-laki yang fokus kepada hubungan, fokus kepada cintanya. Jangan pilih laki-laki yang belum apa-apa fokusnya ke hubungan seks. Kalau teman-teman memilih laki-laki seperti itu, setelah melakukan hubungan seks dan ternyata bagi dia seksnya nggak enak, apakah teman-teman siap buat ditinggal? Jadi hati-hati. Pilihlah calon yang memang fokus kepada cinta, bukan fokus kepada hubungan seksnya. Sedangkan kalau nafsu itu lebih kepada saat ini, sekarang, tidak punya masa depan, tidak ada kepikiran untuk merencanakan masa depan. Dan kalau cinta itu lebih banyak memberi, sedangkan kalau nafsu lebih banyak mengambil, ya. Jadi teman-teman semua jagalah kesehatan reproduksi sejak dini, pahami konsekuensinya sebelum memutuskan untuk berhubungan seksual, ya. Dan kalau teman-teman memutuskan untuk melakukan hubungan seks, ya, lakukan dengan aman, ya, sehat demi life planning yang lebih baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Haikal, sangat insightful dan ini banyak sekali ya tadi materi yang kita dapatkan dari Dr. Haikal. Jadi ada beberapa, mulai dari aspek seksual itu tidak sesederhana yang kita kira, ternyata kompleks sekali ya teman-teman, ada aspek biologisnya, ada culturalnya, ada psikososial, kemudian tadi juga kita diberikan kiat-kiat untuk bisa membangun hubungan yang sehat, tidak toksik, seperti itu ya, bahwa cinta itu bukan sekedar berkorban, bahkan cinta itu bukan berkorban, tapi cinta itu bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman gitu kepada pasangan. Kemudian tadi juga dijelaskan ada beberapa pelecehan, beberapa jenis-jenis pelecehan yang ini jujur baru buat saya, ternyata pelecehan itu dibagi dari banyak jenis, dokter ya dok. Ya. Kemudian kita harus bisa menjadikan seksual itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, oleh karenanya harus bisa tercipta emosional yang baik, fungsi seksual yang baik juga, kemudian juga kepuasan. Kemudian tadi juga ada beberapa pesan dari Dr. Haikal, bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan reproduksi kita, kemudian kita harus bisa memahami konsekuensinya, dan juga kita bisa menciptakan hubungan seks itu secara menyenangkan dan juga aman. Oke, itu kalau dari Dr. Haikal. Gimana kalau dari Dr. Robi yang punya background obstetri dan ginekologi? Pasti teman-teman juga sudah pada nggak sabar kan untuk mendapatkan materi dari Dr. Robi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Robi. Monggo dokter. Baik, hai semua. Halo dok. Ya, sebentar ya. Oke, bagaimana video dan suara saya? Apakah terdengar baik dan terlihat jelas? Halo?
Apakah suara dan video saya jelas? Sudah jelas, dokter. Baik, saya mulai ya. Silakan, dokter. Oke, selamat sore. Semoga menjadi webinar yang menyenangkan. Baik, di belakang saya ini adalah poster ya, yang sengaja saya buat bila setiap saya memberikan webinar, apalagi terkait dengan seksualitas, dan memang vaginismus adalah bidang yang saya geluti sehari-hari. Vaginismus ternyata adalah satu-satunya penyakit di dunia ini yang pasiennya malah mendapatkan perlakuan keji dan tidak manusiawi alih-alih dibantu untuk sembuh. Vaginismus adalah bagian dari klasifikasi penyakit organ vagina, bukan penyakit pada aspek psikis, sesuai dengan referensi. Sesuai dengan klasifikasi WHO pada ICD atau International Classification of Diseases dengan kode N94.2 dan gejala tersering adalah penis tidak bisa masuk ke vagina ataupun rasa nyeri saat terjadi penetrasi vagina. Jadi penis tidak bisa masuk ke vagina ini adalah sebuah kenyataan, adalah sebuah fakta yang mustahil orang itu merekayasa. Sementara di luar sana orang menganggap penis tidak bisa masuk ke vagina adalah sebuah dongeng ataupun sebuah fiksi begitu ya. Tapi ternyata tidak. Penis tidak bisa masuk ke vagina itu adalah nyata dan rasa nyeri pun nyata. Dan penyakit ini diasumsikan oleh banyak pihak termasuk juga sebagian besar tenaga medis sebagai penyakit yang diakibatkan ketidakmampuan mengendalikan pikiran berbentuk kurang rileks sehingga pasien malah dituduh bersalah dan dipaksa bersalah dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ini adalah sebuah kisah nyata. Sehari-hari saya terbiasa mendapatkan pesan WhatsApp seperti ini karena saya memang melayani pasien saya dari sejak pemberian informasi secara online ya. Seorang pasien berasal dari Pulau Sulawesi, dia sudah 2 tahun menikah, belum pernah bisa penetrasi. Suami selalu memarahi, ya selalu mengancam untuk minta diceraikan, diselingkuhi sudah pasti. Begitu pula relationship yang toksik dari keluarganya. Kemudian dia disuruh selalu untuk bercerai karena tidak bisa terjadi penetrasi. Lalu kemudian dan di sini nampak sekali bahwa orang ini sudah mengalami vagina yang basah. Ya, artinya secara pikiran tidak ada masalah. Bahkan kita tahu pemeriksaan medis di poliklinik dokter kandungan, tentu saja pasien tidak dalam keadaan basah, tidak dalam keadaan terangsang secara seksual, tetapi dokter bisa begitu saja dengan cepat dan tanpa nyeri bagi pasien memasukkan alat-alat. Atas kegagalan ini mereka selalu bertengkar hebat, bahkan lihat dia sering dipukuli, kemudian dia pun dicitrakan buruk oleh keluarganya, dan kemudian dikatai sebagai orang yang penyakitan, tapi juga tidak dicarikan solusinya, dikatai juga lesbi, dan selalu mengancam cerai. Sudah jelas dia sering main perempuan pasangannya, dan dia jelas-jelas berada dalam tekanan yang hebat. Orang ini saya yakin sudah depresi berat. Ini adalah dari versi pasien dari lingkungannya. Dan ini dari tenaga medis. Ya, beliau adalah seorang tenaga medis, dokter spesialis yang sangat terkenal di Indonesia. Ini yang terjadi. Dokter ini menganggap tidak berhasilnya penetrasi vagina terhadap pasien ini yang sudah 3 tahun vaginismus hanya diakibatkan oleh rasa takut saja sehingga tidak bisa kooperatif. Sehingga pada saat pemeriksaan itu ia memutuskan penetrasi jarinya agar berhasil, pasien tidak usah diberitahu. Hasilnya, ini saya sampai, jadi dia tidak diberikan informed consent bahwa dia akan dimasukkan jari. Tiba-tiba dokter itu memasukkan jarinya
dan karena dia dalam kondisi vaginismus, tentu saja dia sangat shock, kesakitan, berteriak sampai muntah secara spontan di bangku pemeriksaan. Ya, inilah yang terjadi pada orang-orang dengan vaginismus. Kebanyakan orang-orang dengan vaginismus. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang sangat tragis, ya. Dan dari fakta ilmiah yang ada, tidak ada bukti ilmiah yang mengonfirmasi penyebab vaginismus adalah faktor psikis. Terapi vaginismus adalah dilatasi vagina mandiri, bukan dinasihati agar rileks. Dan ternyata 96% penderita vaginismus terkait dengan derajat keparahan memerlukan prosedur medis terlebih dahulu agar tercapai dilatasi yang benar, manusiawi, dan terbukti secara ilmiah akan menyembuhkan. Setiap bulan saya di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati Bandung menangani lebih dari sekitar 30 hingga 50 pasien yang dilakukan prosedur dilatasi berbantu dengan keberhasilan dilatasi mencapai 99%, dan angka keberhasilan penetrasi penis mencapai 79% dalam waktu sekitar 1 bulan. Saya minta semua perhatikan ini, ya. Saya berpesan, jangan mau Anda dibodoh-bodohi oleh orang bodoh. Karena kita akan menjadi orang terbodoh yang pernah ada. Ya, jadi Anda dalam aspek apapun, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang bodoh, karena kita akan menjadi orang terbodoh yang pernah ada. Referensi yang saya gunakan, saya simpan di depan, dari WHO dan suborganisasinya, yaitu UNFPA. Dan tentu selain dari referensi itu, mari kita gunakan juga logika, akal sehat, serta rasa kemanusiaan. Make a great relationship, not just erotic. Jadi sebetulnya saya menambahkan sendiri bahwa di panitia pada saat meminta kepada saya hanya sebatas romantik, ya. Bagi saya relationship itu justru harus lebih dari sekedar romantik, ya, tetapi harus great relationship. Ini sebetulnya saya lahir di Solo di kandang sapi dulu, ya, pada tahun 1982, dan saya lulus dari pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi FK 4 Bandung tahun 2011, dan pada tahun 2013 saya mengikuti workshop Multimodal Treatment on Vaginismus oleh Dr. Peter Pacic. Beliau adalah klinisi juga sekaligus penulis terbanyak evidence-based medicine untuk kesembuhan vaginismus di Plastic Surgery Center, Manchester, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 2013. Saya juga mendapatkan rekor muri pada tahun 2018 untuk dokter penggiat vaginismus pertama di Indonesia. Dan saat ini saya bersyukur sekali saya dipercaya oleh pasien dari seluruh Indonesia datang ke Bandung, bahkan juga dari luar negeri. Dan saya didatangi pasien dari Australia, dari Cina, dari Jepang, dari Singapura, dan juga dari Uni Eropa. Ini adalah bayangan tentang sebuah relationship, ya. Dan di balik itu semua, terdapat beberapa kosakata yang harus kita pahami dulu artinya, ya. Dan saya mengambil ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama dari romantis dan erotis. Bahwa romantis itu artinya bersifat percintaan. Ya, jadi relationship kalau hanya tadi Abang Haikal sudah menerangkan begitu luar biasa tentang percintaan begitu, ya. Ternyata romantis ini hanya bagian kecil dari seberapa baik sebuah relationship, ya. Jadi dia hanya mengurusi cinta mesra yang mengasihkan gitu. Kemudian ada lagi erotis. Erotis itu adalah berkenaan dengan sensasi seks yang menimbulkan rangsangan, bersifat nafsu birahi, bukan birahi ternyata, ya, tapi birahi, dan berkenaan dengan nafsu birahi. Kemudian selain itu ada birahi dan kawin. Birahi adalah perasaan cinta kasih yang berlainan jenis kelamin, asyik ataupun sangat suka maupun sangat tertarik. Sedangkan kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin maupun bersetubuh. Lalu berikutnya ada lagi relationship, yaitu pertalian, yaitu perhubungan ataupun sangkut paut, perkariban, hubungan dalam sebuah kesatuan yang utuh. Sedangkan menikah sendiri hanyalah berupa ikatan dengan basis hukum ataupun undang-undang dan agama. Nah, untuk kesemua aspek ini, ada juga aspek negatifnya, yaitu toksin dan kekerasan. Toksin itu artinya racun, berkenaan dengan racun dapat menyebabkan sakit ataupun mati dan merusak batin.
Juga ada kekerasan yang artinya perbuatan yang menyebabkan cedera fisik maupun psikis atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik ataupun psikis orang lain, ataupun berupa paksaan. Dari semua aspek ini, kita harus terlebih dahulu menguasai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Dan bagi si gundul yang sebelah kiri ini, ia hanya bisa mengatakan, sudahlah, gak usah ngomongin seks, itu tabu. Lihat bedanya dengan si gundul yang di sebelah kanan. Ada bedanya terlihat ya? Kalau dia akan mengatakan, ada loh ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan seks, ayo kita pelajari. Jadi kita tinggal pilih kita mau yang mana ya. Apa itu pendidikan seks? Berdasarkan WHO, pendidikan seks merupakan sebuah pembelajaran berbasis kurikulum pada aspek kognisi, emosi, fisik, dan sosial untuk seksualitas. Dan juga di sana mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai agar seseorang itu menjadi berdaya dalam mewujudkan kesadaran kesehatan, kesejahteraan, serta martabat yang baik. Selain itu, ia juga dapat mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang saling menghormati, sehingga memahami bahwa pilihan mereka akan membuat pengaruh bagi kesejahteraan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Selain itu, mereka juga harus memahami serta memastikan perlindungan hak-hak mereka sepanjang hidup. Selain itu, ada juga aspek kesehatan reproduksi. Ini memang banyak sekali irisannya ya. Definisi kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera atas fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya bebas penyakit ataupun kecacatan, tapi juga munculnya kebaikan pada fungsi dan proses sistem reproduksi dan memiliki kehidupan seks yang memuaskan serta aman, serta kemampuan untuk bereproduksi dengan otoritas yang mandiri untuk memutuskan bentuk, waktu, serta frekuensinya. Nah, ini saya coba cari bahasa slangnya di Jawa Tengah, Solo mungkin ya. Seks itu kentu betul ya. Sehingga dia cuma tahunya seks itu ya kentu. Makanya dia bilang tabu karena titik sama vagina, penis sama vagina itu harus disembunyikan begitu. Dan dia hanya bilangnya bahwa seks kentu itu ya hanya kegiatan masuk penis ke vagina lalu ngecrot gitu ya. Nah, inilah yang kebanyakan orang berpikir tentang seks. Padahal balik lagi bedakannya isi kepala si gundul itu, seks itu tidak sama dengan kentu. Seks itu justru memikirkan segala aspek termasuk kegiatan aktivitas birahi dan segala konsekuensinya. Ya, jadi manusia yang baik adalah manusia yang mau mengetahui ilmu pengetahuan. Dan ternyata selama ini kita berarti mengalami tabu yang salah gitu. Kita salah menabukan. Kita tabu salah alamat. Karena definisi tabu sendiri adalah sesuatu yang tidak boleh diucapkan, disentuh dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya, pantangan maupun larangan. Ya betul tabu kalau membuka penis di depan umum, kalau membuka vagina di depan umum itu betul tabu. Tapi kalau mempelajari sistem reproduksi, mempelajari konsekuensi-konsekuensinya, mempelajari keilmuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Abang Haikal, ya saya rasa itu merupakan sebuah wujud bukti bahwa kita adalah manusia yang beradab, ya manusia yang selalu mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, ini tabu yang sesungguhnya ya, menanyakan kenapa masih jomblo. Yang betul itu jomblo ya, tanpa B ya. Kemudian kalau orang misalnya sudah menikah menanyakan kenapa belum hamil, menanyakan kapan menikah, menanyakan agamanya apa, menanyakan udah ngapain aja sama pacarmu. Ini justru tabu yang sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan oleh Abang Haikal bahwa ada privacy di situ. Ini beberapa contoh berita yang muncul awal tahun 2021 dan ini sangat terkait erat dengan ya sebuah situasi yang sangat jauh dari kesehatan reproduksi dan juga pendidikan seks yang baik ya. Bayangkan seseorang, siapapun dia, saya tidak kenal dengan beliau, tetapi yang saya tahu beliau sedang Instagram Live, kemudian tiba-tiba ada yang mengajak join dan mempertontonkan penisnya. Ya, ini merupakan sebuah kondisi yang ia tidak mengenali etika dan kepantasan organ tubuh diri sendiri dan orang lain. Ia juga jelas sekali ini melakukan pelecehan seksual ya, dan ternyata pasti datanya yang mutakhir itu pelecehan seksual itu banyak sekali terjadi di media sosial ataupun di internet.
Kemudian ya tentu ini bukanlah perilaku yang beradab dari seorang manusia. Dan tentu ia akan menyebabkan trauma fisik dan psikis pada yang bersangkutan, pada korban. Dan ini jelas merugikan orang lain. Contoh lain adalah ibu kejam simpan bayi kandungnya di dalam kulkas hingga tewas. Orang yang berpikiran sempit akan berpikiran, wah ini orang sadis ini orang kejam ini. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Biasanya hal seperti ini didahului oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Akarnya dari kehamilan yang tidak diinginkan biasanya adalah sebuah relasi yang tidak baik. Sehingga untuk aspek seksual dan konsekuensi dari berhubungan seksnya itu tidak dipahami dengan baik dan menyebabkan sebuah proses hamil bersalin nifas, adanya bayi yang tidak siap pada orang itu, tidak siap secara fisik, mental, spiritual, maupun mungkin finansial. Dan kita tahu berdasarkan fakta ilmiah, 80% ibu hamil dan bersalin itu mengalami baby blues syndrome. Yang orang seringkali menyepelekan, kamu tidak bersyukur punya anak kok malah sedih terus. Ya, harus kita ketahui Anda sedang dibodoh-bodohi oleh orang bodoh kalau Anda menerima perkataan semacam itu ya. Dan bila baby blues syndrome ini tidak tertangani dengan baik, maka ia akan menjadi depresi pasca salin. Dan kita tahu orang depresi akan bisa melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain. Lihat bahwa sebuah kejadian ini berakar dari mana-mana dan bisa menimbulkan dampak kemana-mana. Hilangnya nyawa seorang manusia yang tidak bersalah secara sia-sia. Bayangkan bayi kecil itu tidak pernah meminta untuk dilahirkan, lalu dia dibunuh dengan keji, dengan latar belakang yang orang bisa seenaknya saja hanya menghakimi si pelaku. Padahal di luar sana saya yakin kalau kita menggunakan peradilan yang baik, hukum dan undang-undang ditegakkan secara baik, mungkin yang masuk penjara harusnya orang-orang di sekitar orang ini. Kemudian ini lagi pernikahan di bawah umur. Ya, hati-hati dengan sekarang banyak sekali, ayo nikah muda yuk, bisa. Lihat. Ya bisa gila, ya. Jadi jangan sembarangan Anda menikah itu. Anda pikir menikah itu hanya soal akad nikah begitu, berucap begitu saja. Ingat definisi pernikahan itu hanyalah soal buku ya. Pernikahan itu hanya soal buku. Kalau Anda mau sangat-sangat ilmiah, menikah itu hanya soal pencatatan. Ya, sedangkan pernikahan di usia muda tadi sudah disebutkan oleh Bang Haikal bahwa ya itu sangat buruk akibatnya. Ya. Apa saja keburukan yang bisa terjadi? Jelas, ini adalah pencapaian yang keliru. Dan orang sangat membanggakan ini. Saya sampai bingung kita hidup di tahun berapa ya? Kita mengeluh-elukan hal ini gitu, mengeluh-elukan nikah muda, nikah segera nikah seolah-olah menikah adalah solusi segalanya gitu. Dan kemudian ini jelas sekali biasanya dilatar belakangi oleh komersialisasi anak perempuan, menjual anak entah untuk membayar hutang. Ya, ini sangat tragis menurut saya. Ini tragedi kemanusiaan. Kemudian ini jelas kekerasan terhadap anak. Konsen tidak ada pada anak ini di bawah umur. Belum lagi kalau kita bicara kematangan fisik dan psikis untuk aspek seksual. Dan sudah tentu resiko kehamilan sebelum usia kematangan fisik dan psikis perempuan ini sendiri. Saya yakin orang-orang seperti ini boro-boro terpikir untuk ada penundaan kehamilan dengan kontrasepsi misalnya. Boro-boro dia kepikiran sampai sana. Dan pasti akan menghasilkan sebuah kehamilan dengan risiko penelantaran anak dan risiko generasi berikutnya yang tidak berdaya. Bagaimana seorang anak akan berdaya bila dia lahir dari orang tua yang bapaknya hanyalah seorang predator seksual mungkin dan ibunya hanyalah seorang komoditas yang dijual ya untuk melayani laki-laki. Ya, makanya saya berpesan pada laki-laki maupun perempuan, hindari diri kita dari menjadi korban ataupun menjadi pelaku hal-hal keji semacam ini. Ya. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun pelaku. Jangan sampai orang terdekat kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Itu yang paling bisa kita lakukan. Lalu inilah ada lagi heboh penemuan mayat bayi diduga dibuang sesaat usai dilahirkan. Bisa dibayangkan ini sudah pasti. Mungkin tidak ada konsensual yang baik saat aktivitas seks dikerjakan. Boro-boro berpikir untuk kontrasepsi dan implikasi adanya kehamilan. Ya tentu berhubungan seks itu akan menghasilkan kehamilan. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi orang yang bilang bahwa hamil itu takdir. Tidak.
Takdir itu kalau Anda nge-seksnya pakai kontrasepsi, sudah pakai kontrasepsi yang betul, konsensusnya sudah jelas, rencananya sudah jelas, masih hamil, ya itu takdir. Tapi kalau Anda nge-seks tidak pakai kontrasepsi, itu Anda ngeracik sendiri. Memangnya Anda berharap apa setelah nge-seks? Yang keluar TV plasma? Bukan dong, bayi yang akan keluar, bayi yang akan jadi. Ya, jadi jangan sembarangan melakukan aktivitas seks, apalagi kalau tidak safe sex begitu ya. Ini biasanya ini akan menyerempet pada kasus unsafe abortion. Jadi dia ini biasanya akan mengupayakan sebuah pengguguran kandungan. Ya memang masalahnya di Indonesia belum ada hukum dan undang-undang yang bisa melindungi semua pihak bila terjadi sebuah abortus yang provokatus begitu ya, atau pengakhiran kehamilan yang dengan sengaja. Dan unsafe abortion ini resikonya sangat berat. Nanti ada hubungannya dengan kematian ibu dan janin. Kemudian lagi-lagi nyawa manusia melayang dengan sangat tidak pantas dan tidak beradab. Bayi itu tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini lagi-lagi diperkosa saat bermain TikTok. Sudah jelas tidak ada konsensual dalam kegiatan seks itu. Tidak ada safe sex juga pasti. Karena kalau seseorang memikirkan safe sex, dia pasti tidak akan sampai di taraf akan melecehkan orang lain, gitu ya. Dan bila muncul kehamilan, maka menjadi kehamilan yang tidak bisa diakhiri. Betul, memang di kita katanya ada undang-undang yang membolehkan pengguguran kandungan pada kasus pemerkosaan. Tetapi di situ ada pembatasan usia kehamilan. Sehingga pada kasus yang ada, ditambah lagi dengan ragunya orang untuk melaporkan, apalagi mengaku menjadi korban, pada saat peradilan diputuskan, usia kehamilannya sudah terlewati. Akhirnya dia dengan terpaksa orang ini harus menjalani sebuah kehamilan yang tidak diinginkan. Otomatis akan menjadi relasi ibu anak yang belum matang. Dan sudah pasti bahwa nasib anak ini akan menjadi anak yang buruk dalam aspek tumbuh kembang. Ya. Dan balik lagi, kita akan memunculkan generasi-generasi berikutnya yang tidak berdaya. Di dunia ini ada yang dinamakan indeks pembangunan manusia, ya, dan ini merupakan indikator seberapa baik sebuah negara itu. Dan kita bisa menjadi salah satu yang berperan di dalamnya. Indeks pembangunan manusia ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Nah, kenapa dari tadi saya singgung tentang kematian ibu hamil bersalin nifas beserta bayi? Mari kita sama-sama lihat bahwa ternyata usia harapan hidup ini sangat ditentukan oleh kondisi pada populasi yang terkait dengan usia kematian pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Serta usia kematian bayi ataupun anak, yaitu usia yang sangat muda, bahkan usia 0 tahun. Sedangkan ilmiah membuktikan bahwa bila sebuah proses kehamilan, persalinan, nifas itu dikerjakan dengan baik sesuai dengan standar medis yang baik, sebetulnya kematian itu bisa dicegah sampai 98%. Jadi saya kurang setuju kalau orang bilang melahirkan itu beresiko menggadaikan nyawa begitu ya. Ya betul, tapi sebetulnya hanya 2%. Bila Anda berada di tangan yang baik, berada di tenaga medis yang baik, berada di lingkungan medis yang baik, Anda itu kemungkinan matinya kecil sekali, hanya 2% begitu, ya. Nah, ini kita kembali tadi ke indeks pembangunan manusia tentang populasi sebuah negara. Kita bayangkan sebuah negara yang warna hijau ini ya. Kemudian sekiranya kita anggap 4 penduduk itu mati di usia 60 tahun, maka usia harapan hidup negara itu adalah 60 tahun. Ya, berbeda dengan bila pada populasi itu ada yang mati berupa ibu hamil, apalagi ada bayinya. Kita hitung sendiri sekarang. Yang ini semua mati di usia 60 tahun, yang ini ditambah lagi ada orang berusia, ya tentu orang hamil melahirkan tidak ada yang di usia 60 tahun, pasti di usia 20-an. Ditambah bayinya sendiri yang berusia 0 tahun. Maka usia harapan hidupnya saja dengan 2 skenario seperti ini sudah turun sampai 44 tahun. Bayangkan, 1 tahun saja usia harapan hidup itu adalah perjuangan ilmu pengetahuan yang luar biasa ya. Perjuangan peradaban yang luar biasa. Jadi bisa dibayangkan kalau kita berada di sebuah negara yang angka kematiannya itu sangat tinggi, dan memang kita sekarang masih ada dalam kita itu status angka kematiannya memang ya masih buruk lah begitu dibandingkan misalnya dengan Malaysia, negara jiran kita yang memang mungkin ya maksudnya tidak bisa dibandingkan sementah itu, tetapi angkanya sangat-sangat jauh sekali ya. Nah, jadi pendidikan seks bagi yang bilang menunjukkan cara bersetubuh, ya itu salah.
Ya, pendidikan seks memotivasi orang untuk melakukan perzinahan, ya itu salah, itu tidak dipakai organ di dalam tempurung kepalanya itu ya. Kemudian semua orang akan menjadi ngeseks seperti binatang, ya itu juga salah. Tadi kita sudah lihat semua ya. Dan ternyata aspek-aspek pada pendidikan seks dan kesehatan reproduksi itu begitu banyak. Kita bisa lihat di sini dari alkohol, narkoba, rokok, kontrasepsi, pubertas, kehamilan, cyberbullying, aborsi yang mematikan, bully, HIV/AIDS, krisis anak-anak, kemiskinan. Ya, lihat betapa hanya sekedar kalau Anda mengaitkannya, oh seks itu hanya horny, kemudian ngecrot begitu ya. Atau pada perempuan juga sama, horny, vagina basah, orgasme. Hati-hati. Ya, implikasinya bisa banyak sekali. Ya, implikasinya bisa mempertaruhkan kehidupan Anda sepanjang hayat. Ya. Dan berikut ini adalah fakta ilmiah mengenai akibat buruk seks yang timbul akibat dilakukannya pendidikan seks ya. Segini banyak penelitiannya ya. Dan mari seperti kita ke restoran Padang ya. Pakai apa, Bang? Pakai otak ya. Yuk kita bisa pakai otak ya. Jadi ternyata akibat buruk dari diberlakukannya pendidikan seks itu tidak ada. Ya, jadi ya kita jangan berdiam diri hanya melayani seks itu tabu, nggak usah lah ngomong-ngomongin. Makanya saya sangat berterima kasih kepada panitia hari ini. Anda anak-anak muda yang luar biasa, Anda berkarya, Anda memberikan dampak yang baik. Ya, saya selalu dikomunikasikan oleh panitia, Dok, peserta segini. Ya, dalam hati saya selalu bilang peserta 1 orang pun kita bisa merubah hidup orang. Jadi kita nggak perlu dulu merubah dunia. Kita hidup dulu dengan merubah 1 orang di dunia ini, maka kita akan bermakna. Nah, ini kelirumologi yang banyak sekali bahwa tujuan pernikahan adalah melegalkan hubungan seks sehingga kalau hamil tidak menjadi malu. Ya, itu jelas sangat keliru. Ya. Tujuan pernikahan, apalagi kalau kita tadi ada yang bilang, oh saya anak hukum nih di sini. Oh justru kalau Anda anak hukum, Anda akan juga ikut berbicara mengenai hal ini ya. Ya, pernikahan itu kan ada hukumnya. Dan orang seringkali bertolak belakang antara konsekuensi yang sesungguhnya dari sebuah pernikahan. Jadi jangan ikuti keliru ini ya. Kalau suka sama seseorang berarti harus tercapai melakukan hubungan seks dengan menikah terlebih dahulu. Tidak. Ya, saya dokter, saya tidak menghakimi orang dan dalam dunia kedokteran tidak ada nasihat untuk segeralah menikah. Yang tadi Abang Haikal sampaikan, menikah untuk seks itu pasca menikah. Abang Haikal sedang menunjukkan bahwa bila ada aspek pernikahan di sana, Anda akan mempunyai banyak privilege ataupun kelebihan-kelebihan. Tapi kan kita juga tahu banyak orang tetap menikah, ya tetap memiliki pasangan seks lebih dari 1, tetap melakukan KDRT, tetap menelantarkan anak. Ya artinya pernikahan itu bukan solusi. Kemudian seks itu hanya kesenangan sesaat, tidak ada konsekuensi apapun setelahnya. Yang penting jangan sampai jadi hamil. Ya, ini juga sesuatu yang sangat-sangat salah. Tadi sudah disampaikan juga pakaian lawan jenis adalah sebuah sinyal bahwa ia ingin disetubuhi. Ya, nggak dipakai yang di sininya ya. Kemudian yang punya nafsu seks hanya laki-laki. Nah, ini yang salah. Perempuan pun punya nafsu seks dan itu normal begitu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati artinya jangan sampai seolah-olah perempuan menganggap dirinya adalah mesin untuk pemuas seks bagi laki-laki. Ya, seperti ini, seks ada perempuan melayani laki-laki. Seperti kasus vaginismus yang pertama tadi, bahwa orang itu, si perempuan itu dianggap sebuah benda yang tidak berguna, sehingga boleh diperlakukan dengan sangat-sangat buruk. Banyak anak, banyak rezeki. Aduh, ngeri deh saya dengar ini ya. Ya Anda nilai aja sendiri deh. Banyak anak itu bukan otomatis banyak rezeki ya. Anda saat ini sering orang bilang, nanti ada kok rezekinya anak. Lah kalau pasangan ini dua-duanya pengangguran, buat beli beras aja masih ngap-ngapan, ya. Beli garam juga masih mikir gitu. Boro-boro beli telur, beli Royco aja mungkin masih mikir. Ya kalau yang kayak gitu punya anak, terus ngarepin dia habis dapat anak terus dia jadi punya penghasilan yang baik, ya saya rasa Tuhan tidak sebodoh itulah. Keperawanan ditandai dengan berdarah malam pertama. Tadi sudah disebutkan juga oleh Abang Haikal. Ya ingat, keperawanan itu hanyalah sebuah monumen yang imajiner. Dan itu hanya terkonfirmasi dari perkataan si perempuan. Ya, bukan terkonfirmasi dari selaput darah. Ya, 25% perempuan bahkan tidak memiliki selaput darah. Ya. Jadi
Anda juga sebagai perempuan jangan menilai diri Anda itu hanya sebatas ya selaput darah, berdarah atau tidak segala macam ya. Ya itu keliru ya. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh orang bodoh ya. Kemudian berikutnya adalah kalau birahi muncul, maka langkah berikutnya adalah cari lawan jenis dan melakukan hubungan seks. Oh, tidak seperti itu. Ya. Anda harus berpikir. Anda harus berpikir apa konsekuensinya, ya. Punya anak itu takdir, tadi saya sudah sebutkan, ngaco. Perempuan itu kodratnya punya anak, salah. Perempuan itu kodratnya mengalami menstruasi. Bisa hamil, bisa punya anak, bisa menyusui. Tapi adalah salah bila seseorang mengatakan perempuan kodratnya adalah punya anak. Kodratnya adalah melahirkan. Kodratnya adalah menyusui. Itu salah. Karena punya anak adalah pilihan. Kodratnya perempuan adalah mampu bila dibuahi dia hamil dan memiliki keturunan. Tetapi itu bukanlah kewajiban. Itu bukanlah kodrat. Ya, kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sedangkan tadi sudah disampaikan oleh Bang Haikal, sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ya ada yang namanya kontrasepsi, maka tidak semua aktivitas seks itu bisa begitu saja menghasilkan kehamilan. Ya, jadi ingat para perempuan, Anda jangan merasa diri Anda itu berharganya kalau bisa dimasuki penis terus bunting beranak terus gaya-gaya punya anak gitu, sedangkan Anda menelantarkan anak. Atau Anda mau misalnya gaji suami Anda memutuskan Anda sebagai ibu rumah tangga, gaji suami Anda 3 juta, dia habiskan gajinya 2 juta untuk hobinya, 1 juta untuk boro-boro untuk keperluan keluarga, dan Anda merasa Anda mulia. Karena katanya ada beberapa perempuan yang merasa makin dia menderita, dia makin mulia. Salah, itu bukan kemuliaan, itu kebodohan. Punya anak agar terlihat normal, salah. Punya anak itu bukan untuk diri kita, tapi untuk diri anak itu sendiri. Menikah muda adalah kehormatan dan kehebatan, tadi sudah disampaikan. Mudanya usia, itu tidak sejalan dengan matangnya fisik, juga psikis dari laki-laki maupun perempuan. Kekerasan itu terjadi bila hanya kekerasan fisik. Jadi yang penting tidak ada pukulan ataupun tamparan. Ini pun salah. Ya, ini pun salah. Banyak sekali ya memang kita tahu kalau dari segi persentase ya bukan hanya perempuan yang mendapatkan korban kekerasannya tapi juga laki-laki. Tapi kalau kita mau melihat persentase terbanyaknya, perempuan lebih banyak yang menjadi korban. Dan mereka seringkali, oh enggak kok, laki saya sih enggak pernah mukul. Tapi setiap hari dibentak-bentak, setiap hari dihina-hina, setiap hari dipersalahkan. Ya hati-hati, itu kekerasan. Ya, makanya jangan hanya menganggap kekerasan itu hanya pukul dan tampar, salah. Lalu mahakarya manusia yang paling bermanfaat di muka bumi adalah menghasilkan keturunan. No, ya. Karya manusia, peradaban manusia, sudah ribuan tahun peradaban manusia. Ya, pada beberapa literatur dikatakan salah satunya kalau saat ini adalah internet. Ya. Dan kalau di generasi sebelumnya adalah kendaraan roda 4 atau mobil, ya. Tujuan hidup terbesar umat manusia adalah tidak jomblo dan bisa punya anak. Makanya tadi waktu ada yang di chat di awal tuh, siapa tahu bisa jadi, aduh, jangan ya, jangan. Anda jangan malu jomblo. Saya udah bilang tadi lebih baik Anda jomblo yang sejahtera itu lebih mulia daripada berpasangan tapi hidupnya belangsak. Nah, jadi birahi ada pada manusia, ada pada laki-laki dan juga perempuan. Dan ada konsekuensi bila Anda ingin menuntaskan birahi itu. Lalu pilihlah cara yang konsekuensinya paling tidak merugikan siapapun. Ya, jadi saya sebagai dokter Haikal, kami tidak pernah loh menyuruh orang untuk menikah agar seksnya itu menjadi betul gitu. Tidak. Kami tidak pernah mengurusi pernikahan orang. Dalam dunia medis, satu-satunya tindakan medis yang buku nikah itu minta dikonfirmasi fotokopinya hanyalah kegiatan bayi tabung. Di luar itu tidak pernah ada. Ya, jadi tidak boleh seorang tenaga medis itu membedakan atau mendiskriminasi kualitas pelayanan medisnya berdasarkan status pernikahan misalnya. Sehingga kalau bagi tenaga medis, mau Anda misalnya yang tadi open relationship atau apapun juga, bagi kami prinsipnya hanya 2. Safe sex dan satu lagi, bila Anda memiliki partner seksual lebih dari 1, maka Anda akan berpotensi terkena penyakit menular seksual. Ya, hanya 2 prinsip itu yang menjadi saripati dari keilmuan kedokteran. Safe sex dan miliki hanya 1 partner seks. Karena kalau Anda memiliki lebih dari 1 partner seks, Anda akan tertular penyakit menular seksual.
Nah, Dok, bagaimana? Kan si dorongan seks itu adalah pemberian Tuhan. Betul, betul, betul. Itu tidak dipungkiri. Ya, dan memang laki-laki seksnya lebih ugal-ugalan ketimbang perempuan, itu ilmiah membuktikan itu. Laki-laki 18 kali berpikir seks lebih banyak, 98% lebih mudah orgasme ketimbang perempuan yang hanya 30 hingga 40% saja. Tapi jangan lupa, Tuhan juga memberikan kepada kita akal budi untuk mengendalikannya. Yang tadi Dr. Haikal bilang ada bagian dari otak di sisi depan kepala kita. Ya, itu yang harus kita asah. Itu yang harus kita latih. Agar apa? Akal budi yang terlatih untuk mengendalikan. Sehingga kita akan terhindar dari bencana-bencana kemanusiaan yang sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, kentumu itu ada konsekuensinya. Banyak konsekuensinya, banyak dampak dan akibatnya. Ya, sehingga diperlukan kedewasaan dan tanggung jawab penuh sumber daya untuk menanggungnya. Ya, makanya jangan kentu sembarangan. Ya, lakukan safe sex. Dan ternyata diri kita sendiri adalah partner seks terbaik yang sesungguhnya. Kalau Anda udah nggak punya kegiatan lain lagi, Anda nggak bisa kendalikan diri Anda, go masturbate. Ya, Anda nge-sekslah dengan diri Anda sendiri. Daripada Anda nge-seks mengakibatkan keburukan. Dan ini yang terpenting, penutupnya adalah berkaryalah. Ya, ingat hidup bukan hanya seks. Ya, berkaryalah. Sehingga apa? Sehingga Anda itu akan berharga. Anda itu akan bermartabat. Anda akan mandiri dan Anda akan bermanfaat. Ya. Selain itu, berkarya itu membuat Anda bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri dan tidak sampai membebani orang lain. Ya. Dan dengan Anda bermanfaat, Anda tidak membebani orang lain, Anda akan memiliki kehidupan yang baik. Ya. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang membuat perbedaan, menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang muncul pada peradaban, serta memiliki kemandirian dan kemampuan finansial yang baik. Ya, di sini saya bukan menyuruh Anda harus menjadi kaya raya seperti Bill Gates ataupun Mark Zuckerberg begitu ya. Tapi tidak, Anda bisa hidup dengan baik, tidak menyusahkan siapapun, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum dan perundang-undangan, Anda berbuat baik kepada orang lain, itu saja sudah cukup. Ya, jadi jangan sampai juga sudah Anda tidak berkarya, Anda tidak bermanfaat, kerjaannya merusak orang lain. Ya. Dan agar Anda selalu proaktif untuk menjadi bagian dari solusi, bukan terus menjadi bagian dari penambah masalah. Maka dengan itu semua, dengan karya Anda itu semua, Anda akan mengalami kesehatan reproduksi yang baik. Terima kasih, mari hidup dengan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mari hidup menggunakan faktanya, bukan dengan katanya. Sekian, selamat sore. Oke, terima kasih banyak Dr. Robi. Ini kalau saya bisa standing applause, saya standing applause ya. Makasih. Terlalu banyak insight-insight baru, wawasan baru yang sudah Dr. Robi paparkan. Tadi juga Dr. Robi memaparkannya dengan sangat mudah ditangkap gitu untuk khalayak umum. Padahal Dr. Robi sendiri background-nya udah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Terima kasih banyak dok. Ternyata seks itu hal yang kompleks ya dok dan problematik sekali. Betul. Kalau kita breakdown itu ternyata banyak sekali permasalahan mengenai seks, tidak hanya seputar penetrasi dari penis ke vagina, tapi ternyata implikasinya luas sekali ya dok. Betul sekali. Kemudian ini pasti sudah banyak sekali dari teman-teman karena sudah mendapatkan pemaparan dari dua pembicara kita pada sore hari ini, sudah berspekulasi tentunya di otak teman-teman ini sudah banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan disampaikan kepada dua dokter hebat kita. Mungkin di sini setelah ini akan ada sesi Q&A di mana teman-teman nanti bisa langsung raise hand dan juga on mic, dan juga sudah disediakan Mentimeter oleh panitia apabila teman-teman ingin bertanya secara anonim. Monggo teman-teman sudah bisa raise hand dan juga on mic kalau misalnya ada yang berkenan. Wah, ini ada Mbak Nisa ini. Udah langsung semangat banget. Oke, langsung aja mungkin Mbak Nisa. Silahkan pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rizka atas kesempatannya. Sebelumnya selamat sore Dr. Robi dan Dr. Haikal. Saya Nisa ingin bertanya terkait ini dok.
apakah vaginismus itu hanya bisa dideteksi saat akan melakukan penetrasi atau hubungan seks aja, Dok? Nah, apakah perempuan juga dapat melakukan deteksi dini gitu terhadap vaginismus tersebut? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang pernah mengaborsi kandungannya itu nantinya saat dia akan memiliki anak akan sulit gitu untuk untuk hamil atau melahirkan nanti. Kemudian yang terakhir, apakah tes reproduksi seperti vaginismus atau ejakulasi dan lain-lain itu bisa termasuk ke dalam tes kesehatan pranikah, Dok? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Saya langsung jawab saja ya, keburu lupa nih. Iya, langsung saja, Ya. Dokter. Kamu nyatet nggak, Rizka? Saya udah lupa yang pertama. Iya, tadi ada juga pertanyaan, Dok. Oke, saya ingat. Apakah vaginismus ini bisa terdeteksi selain dari aktivitas seks ya? Jadi ternyata data menunjukkan ketahuannya orang mengalami vaginismus itu terbanyak memang dari aktivitas seks ya. Dan ini tidak terkait dengan menikah ataupun tidak. Ya, jadi tidak ada urusan dengan ikatan pernikahan sama sekali. Ya, terbanyak memang dari aktivitas seks. Ya, mungkin kalau di breakdown lagi ya terbanyak mungkin ya bagi yang melakukan seks itu pasca nikah, ya memang diketahuinya setelah melakukan aktivitas seks. Namun sebagian kecil itu diketahui mengalami vaginismus dari aspek bahwa dia tidak bisa menggunakan menstrual cup ataupun tampon untuk haid. Ya, jadi dua event besar inilah yang terbanyak diketahuinya seseorang mengalami vaginismus. Tetapi karena hingga saat ini penyebab vaginismus itu tidak diketahui dan juga semua event ataupun momen terkait penetrasi vagina, entah itu seksual ataupun non-seksual, adalah prerogatif dari perempuan itu sendiri, maka kami secara medis kami tidak punya deteksi dini. Kami tidak bisa menentukan, oh ya sudah kalau kamu ingin tahu kamu vaginismus atau enggak, kamu pakai tampon aja, kamu pakai menstrual cup aja, atau kamu nge-seks aja coba, berhasil apa enggak. Itu adalah sesuatu yang tidak etis. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak etis. Jadi saya ketika seseorang menanyakan nih, misalnya orang nge-DM saya, "Dok, taunya kita vaginismus gimana sih?" Nah, langsung saya tanya, Anda sudah aktif belum secara seksual? Penis bisa masuk atau tidak dengan mudah dan lancar ke vagina? Kalau dia jawab, "Dok, saya belum aktif secara seksual, saya juga nggak pakai tampon, saya juga belum memerlukan pemeriksaan medis." Maka jawaban saya adalah, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Anda akan vaginismus atau tidak. Karena prinsipnya siapa saja bisa terkena vaginismus kapan saja. Jadi Anda hidup saja seperti biasa, tidak perlu mengkhawatirkan apakah Anda akan menjadi vaginismus atau tidak. Ya, saya rasa ini sekaligus juga menjawab tentang apakah pemeriksaan terkait vaginismus bisa diikutsertakan menjadi pemeriksaan pranikah. Saya rasa itu tidak etis, sama sekali tidak etis. Karena setiap aspek atau setiap event dari penetrasi adalah prerogatif dari perempuan itu sendiri. Ya. Kemudian kalau tadi yang satu lagi tentang apakah kalau dia dulunya pernah menggugurkan kandungan akan berpengaruh terhadap kemungkinan dia punya anak lagi. Tentu saja, pengguguran kandungan yang tidak sesuai dengan standar medis akan menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Itu kenapa tadi saya bilang dengan adanya kegiatan seks yang tidak safe sex, tidak konsensual, beresiko hamil tinggi, kemudian dia malah mencari pertolongan untuk menggugurkan kandungan, sedangkan itu bisa dikategorikan sebagai unsafe abortion, selain daripada komplikasi di kemudian hari, ya misalnya kerusakan rahim, kerusakan vagina, juga hal itu bisa menyebabkan kematian pada saat prosesnya. Ya, karena proses pengguguran kandungan itu, bahkan SPOG sekalipun, itu melakukannya dengan sangat-sangat cermat, dengan sangat-sangat penuh banyak sekali aspek yang dipertimbangkan. Ya, bahkan pada orang yang keguguran wajar, misalnya ya orang hamil, orang menikah, hamil, kemudian dia ternyata kehamilannya merupakan kehamilan telur kosong sehingga dokter harus melakukan kuretase, pembersihan rongga rahim begitu. Itu adalah sebuah prosedur yang sangat-sangat teliti begitu pengerjaannya. Ya bisa Anda bayangkan kalau hal itu dilakukan bukan oleh orang yang kompeten. Bukan hanya komplikasi di masa mendatang, tapi nyawa Anda juga terancam. Demikian.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Robi atas jawabannya. Mungkin kalau dari Dr. Haikal, apakah ada tanggapan terkait pertanyaan dari Mbak Anissa tadi? Ya, oke. Kalau dari saya mungkin untuk yang tadi ya, ejakulasi dini ya, karena memang itu merupakan kita tidak mudah untuk bisa menegakkan diagnosa ejakulasi dini karena yang dikatakan ejakulasi dini karena gini, semua laki-laki itu pasti pernah mengalami ejakulasi dini di masa hidupnya, terutama laki-laki usia muda yang pertama kali melakukan hubungan seks karena mungkin ada rasa exciting di situ kan. Nah, dikatakan ejakulasi dini kalau lebih dari 50% hubungan seksnya selalu diakhiri dengan ejakulasi dini yang patokannya adalah ejakulasi dini dikatakan dini kalau ejakulasi terjadi kurang dari 2 menit pada saat penis baru menyentuh vagina atau sesaat setelah penetrasi. Nah, jadi memang butuh datang ke dokter, konsultasi, pemeriksaan fisik ya dan sebagainya karena ejakulasi dini ini berkaitan dengan kondisi lain, misalnya gangguan hormonal atau adanya penyakit pada kelenjar prostat dan sebagainya. Jadi memang butuh datang ke dokter untuk konsultasi untuk bisa menegakkan diagnosa ejakulasi dini dan kondisi ini itu tidak bisa dilakukan tes sebelum pernikahan. Jadi itu memang hal yang tidak mungkin sebetulnya ya, apalagi bagi mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Haikal atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Nisa, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Robi dan Dr. Haikal atas jawabannya. Sama-sama. Oke, jadi kalau tadi ya teman-teman dari pertanyaan Mbak Nisa itu terkait pendeteksi vaginismus, itu ternyata memang penyebabnya itu belum bisa diketahui, tapi bisa dicirikan dari tidak bisa menggunakan tampon ataupun menstrual cup. Dan pemeriksaan pranikah terkait ejakulasi dan juga vaginismus itu merupakan tindakan yang tidak etis sebetulnya. Kemudian aborsi itu juga ternyata mempengaruhi kemungkinan hamil. Jadi teman-teman harus bisa melakukan seks itu secara sehat dan juga safe ya teman-teman. Oke, langsung aja, ini ada 2 yang sudah raise hand. Mungkin kita tampung dulu aja dok sekalian pertanyaannya. Pertama tadi ada Mbak Ani. Monggo Mbak Ani, silakan pertanyaannya. Halo, sore dok. Hai. Halo. Ya, saya ini umurnya 27 tahun dan udah nikah dan udah punya anak. Untuk awal nikah, saya itu seks ya lancar aja dok. Nah, di saat saya hamil memang di saat hamil keadaan hamilnya lagi kayak nggak memungkinkan untuk seks karena bed rest. Jadi sempat nggak melakukan seks. Nah, setelah saya lahiran mencoba untuk seks lagi, kayak gimana ya dok ya, yang tadinya biasanya tuh cuma hanya sekedar kissing aja tuh udah basah ya dok ya. Tapi ini tuh malah kayak susah basah dan di saat untuk melakukan lebih lanjut tuh jadinya sakit dan susah gitu. Apakah itu bisa dibilang vaginismus atau karena kurang rileks atau gimana? Karena udah dicoba kan udah nanya juga sama dokter, udah datang ke dokter, dibilang disuruh role play dan segala macamnya, tapi udah diterapkan kayaknya masih aja gitu. Nggak tahu kendalanya emang di saya atau emang karena kurang role play-nya atau gimana dok? Kira-kira itu apakah bisa dibilang vaginismus atau enggak? Makasih. Abang dulu bang, silakan bang. Silakan Dr. Robi untuk vaginismusnya, Dok. Silakan. Oke. Baik. Kalau memang betul tadi Anda mengatakan awal-awal pernikahan sebelum hamil Anda tidak ada masalah sama sekali dengan penetrasi, berarti Anda dulu normal misalnya ya. Tapi harus juga disadari bahwa 4,9% penderita vaginismus itu bisa mengalami kehamilan. Jadi bisa hamil itu bukan berarti tidak vaginismus sebelumnya ya. Jadi itu harus dibedakan dulu. Tapi apapun riwayat Anda, saat ini Anda mengalami kendala penetrasi. Memang betul sih punya anak itu melahirkan itu mengakibatkan ya beban baru dalam hidup ya, makanya tadi saya bilang punya anak itu tidak mudah ya. Itu akan mempengaruhi kehidupan seksual juga. Tapi patokan paling sederhana untuk vaginismus adalah ya bila Anda sudah cukup foreplay,
Bahkan mungkin Anda vaginanya juga sudah basah, susah basah, sebetulnya selesai dengan penggunaan lubrikan. Ya, simpelnya Anda udah foreplay, tidak ada paksaan, mau lubrikasinya alami ataupun dengan tambahan, dan Anda masih sakit, bagi saya sih itu vaginismus. Dan kalaupun dulu Anda normal, sekarang Anda menjadi vaginismus, tetap vaginismus primer ataupun sekunder, misalnya Anda dulu normal, Anda muncul setelah persalinan, itu adalah vaginismus sekunder. Dan penyebabnya juga sama, tidak diketahui. Jadi bukan persalinanlah yang menyebabkan Anda menjadi vaginismus. Data memang mengatakan sekitar 60% penderita vaginismus sekunder itu munculnya setelah persalinan pervaginam. Tapi kita tidak bilang bahwa persalinan pervaginam adalah menyebabkan vaginismus. Penyebabnya tetap unknown. Dan jangan salah, sekitar 23% dari vaginismus sekunder itu muncul setelah persalinan sesar, yang bahkan tanpa ada intervensi apapun di vaginanya. Makanya prinsipnya siapa saja bisa terkena vaginismus kapan saja. Dan prinsip saya adalah bila seseorang sudah mengatakan kendala penetrasi, dia pasti sudah mencoba segala macam upaya, lubrikasi tambahan lah. Sorry, saya harus koreksi, sepertinya itu bukan role play tapi foreplay ya. Dan menurut saya foreplay itu betul banyak sekali laki-laki yang tidak menyadari hal itu, seperti yang tadi Bang Haikal bilang, pulang kerja malam pengen nggak mau tahu, pokoknya bininya cuma suruh ngangkang masukin gitu ya. Ya, foreplay itu saya rasa Anda sudah upayakan. Bahkan ya lubrikasi tambahan Anda juga bisa beli sendiri, kok nggak ada yang larang gitu. Makanya prinsipnya kalau bagi saya, bila foreplay cukup, lubrikasi bahkan Anda sudah tambahkan, Anda masih sakit, Anda vaginismus. Segera berobat. Demikian. Oke, terima kasih banyak Dr. Robi atas jawabannya. Itu mungkin jawaban untuk Mbak Ani ya. Ada saran dari Dr. Robi, mungkin untuk selanjutnya bisa konsultasi lebih lanjut ke dokter SPOG. Mungkin kalau dari Dr. Haikal Ansari, apakah ada tanggapan dokter? Oke, kalau dari saya mungkin pertanyaannya kepada tadi siapa yang bertanya namanya? Ani, Mbak. Bang. Mbak Ani. Mbak Ani, Oke. ya. Mbak Ani. Mbak Ani ada menggunakan pil kontrasepsi nggak? Sebelumnya saya pernah pasang IUD, Dok. Mm-mm. Pernah pasang IUD, dan di saat setelah pasang IUD itu sebenarnya kemarin saya sempat ngerasa ada sakit juga, ada sakit infeksi gitu, Dok. Nah, jadi sempat libur untuk seks karena benar-benar lagi disuruh untuk nggak usah seks dulu. Nah, sebelumnya itu saya juga lahirannya melalui sesar, nggak normal gitu. Nah, Oke. setelah udah sembuh, di saat mau coba untuk seks lagi tuh malah sampai sekarang tuh jadi kendala gitu, dan jadi insecure sendiri, terus jadi apa ya, kayak nggak jadi istri seutuhnya aja gitu, Dok. Oke. Iya. Ya, saya berempati dengan kondisi Mbak Ani. Jadi gini, Mbak Ani mengalami kendala penetrasi, ya, seperti tadi sampaikan kepada Dr. Robi ya. Jadi memang bisa masuk tapi tidak bisa menikmati ya. Bisa masuk, ada dia itu basah sih sedikit, tapi Oke. di saat lagi proses seks, setelahnya saya pasti sakit. Itu pasti 3 hari itu udah saya sakit gitu. Tapi udahnya tuh hilang, nggak ada darah, nggak ada apa, pokoknya saya ngerasa memang nggak sebasah dulu gitu loh, Dok. Ya, tapi Mbak Ani tidak ada masalah dengan gairah seksnya. Artinya tetap punya gairah seksual yang menggebu-gebu atau ada penurunan nggak? Iya, saya malah saya pengen banget tapi nggak bisa disalurkan kayak dulu tuh, jadinya saya stres sendiri gitu, Dok. Ya, oke. Saya sepakat dengan Dr. Robi, kemungkinan ini vaginismus sekunder, ya. Jadi memang karena tidak ada masalah dengan gairah seksualnya, artinya dapat dikatakan tidak ada kendala dalam kondisi hormonalnya seperti itu, ya. Karena tidak ada gangguan gairah seksual, tidak ada gangguan lubrikasi, artinya meskipun menggunakan lubrikan tetap terasa sakit kan, terasa ada kendala. Nah, kemungkinan ini memang vaginismus sekunder. Jadi kalau bisa langsung segera konsultasi kepada Dr. Objin, ke Dr. Robi ya di Bandung kalau ada waktu. Oke, boleh saya tambahkan sedikit, Bang. Maaf, Bang. Ya, Ya, oke Mbak Ani.
dari keterangan Anda sih, memang vaginismus itu dibuktikan dari keterangan Anda sendiri loh, ya. Jadi bukan oleh dokter. Dan terkait penetrasi, penetrasi itu semestinya ya vagina normal itu bisa terjadi penetrasi dalam bentuk apapun kapan saja. Ya, sebetulnya kalau terkait dengan gairah seks, ya pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan rutin di poliginekologi itu juga tidak dalam keadaan terangsang. Ya betul dokter menggunakan lubrikan, tapi pasien tidak pernah menjadi sengsara begitu. Kalau yang ya tidak ada vaginismus. Sedangkan yang ada vaginismus, walaupun dia sudah berani dalam hal ini untuk aspek seks, bahkan Anda sendiri menginginkannya, tapi penetrasi selalu dalam keadaan sakit, menyiksa, ya itu sesuatu yang itu penyakit. Ya, segera cari pertolongan, segera cari pertolongan. Dan pesan saya pertama, kalau orang ini vaginismus, pesan saya jangan lagi nyoba penetrasi. Kan Anda berdua bisa tetap melampiaskan hasrat seksual Anda tanpa adanya percobaan penetrasi sama sekali. Orgasme pada perempuan ya 80% dari klitoris kok. Klitoris nggak tercapai penetrasi. Nah, cuman masalahnya Anda menganggap diri Anda berharga itu kalau penis bisa masuk. Ya ini harus dikoreksi dulu, Mbak Ani. Anda itu adalah seorang ibu. Seorang ibu itu harus pintar. Ya, seorang ibu itu harus cerdik, harus betul pola pikirnya. Ya, jangan main-main menjadi seorang ibu. Nah, kalau Anda saya merasa oke, Anda merasa tidak berharga karena ada sebuah situasi yang tidak menyenangkan, ada sebuah situasi yang tidak mengenakan. Oke, itu wajar dan saya pun turut berempati atas itu. Namun Anda jangan teruskan perasaan bersalah Anda karena vaginismus bukan salah Anda. Anda itu adalah justru penderita. Suami Anda itu bukan korban. Ya, di sini Anda harus menyadari dulu. Ya, jangan sampai rasa tidak berharga itu semakin melegitimasi orang di sekitar menganggap Anda tidak mau bekerja sama lah, menganggap Anda tidak rileks, begini begitu. Simpel aja kok, rileks itu dibuktikan dengan vagina Anda basah dan Anda sendiri sudah bilang tadi Anda menggebu-gebu dorongan seksnya. Tetapi selalu penetrasi bermasalah dan lubrikan tambahan saya rasa nggak ada yang larang Anda pakai kok. Anda bisa beli di Indomaret terdekat juga ada dan bila itu masih bermasalah ya Anda vaginismus menurut saya. Dan sekali lagi saya ulang, bila seseorang sudah mengalami atau menyatakan keterangan masalah dalam penetrasi, mustahil ini keterangan palsu. Anda kurang kerjaan kalau ini bikin keterangan palsu. Artinya apa? Kita semua, entah itu orang sekitar ataupun tenaga medis, jangan pernah menganggap bahwa orang dengan kendala penetrasi ini adalah orang yang mengada-ngada, orang manja begitu. Ya, jangan pernah seperti itu. Jadi kalau menurut saya Mbak Ani yang terhormat, segera cari pertolongan, segera dapatkan informasi yang adekuat untuk Anda supaya Anda tahu strateginya. Katakanlah sekarang terkonfirmasi nih Anda vaginismus, sampai Anda berobat ya saran saya. Anda domisili di mana? Saya domisili di Palembang, tapi emang saya kemarin itu sempat memang saya ada rumah di Bandung. Kemarin juga sempat cari dokter yang memang karena kan saya di Palembang susah dapet yang cocok, udah berapa kali dateng nggak ada solusi untuk sakit dan untuk penetrasi ini. Malah saya pernah dibilang sama dokternya, malah dibilang, "Loh kok kayak gitu? Kan masih muda," dibilang kayak gitu. Jadi Stop. Sorry saya potong. Mbak Ani, silahkan Anda nilai. Silahkan Anda nilai. Anda pantas nggak diperlakukan seperti itu? Silahkan Anda nilai. Ya. Iya enggak sih dok, cuma memang makanya saya bilang, di saat itu hargai diri Anda sendiri ya. Hargai diri Anda sendiri. Jadi saran saya, hargai diri Anda sendiri. Bila Anda menghendaki informasi itu datang dari saya, Anda bisa hubungi saya di Vaginismus Indonesia. Bila Anda menghendaki, saya tidak bilang bahwa Anda harus berobat kepada saya, ya. Tapi pastikan Anda bebas berobat kemanapun yang Anda mau, karena dokter tidak pernah memaksa pasiennya untuk berobat. Hanya pastikan dulu bahwa tempat Anda berobat adalah tempat yang aman untuk penderita vaginismus. Rekam jejaknya jelas, ya, reputasinya jelas, kompetensinya jelas. Bukan hanya sekedar berbicara tentang vaginismus. Jadi bila Anda memang memerlukan, ya silakan Anda hubungi saya di DM Instagram Vaginismus Indonesia. Nanti saya akan berikan informasinya. Ya, nah untuk saat ini saran saya lakukan extercourse saja. Jadi jangan Anda lagi mencoba penetrasi karena ternyata fakta ilmiah membuktikan bila Anda masih dalam keadaan vaginismus, Anda terus-menerus mencoba penetrasi dan itu mengakibatkan frustrasi pada diri Anda sendiri karena sakit itu nyata loh. Sakit itu bukan psikis, sakit itu fisik.
Nah, itulah yang akan semakin merusak psikis Anda. Jadi fakta ilmiah yang terbaru itu bukan psikis menyebabkan vaginismus, justru terbalik. Semakin lama Anda mengalami vaginismus dan keburukan penetrasi itu, semakin rusak psikis Anda. Dan jangan menunggu kerusakan psikis yang lebih berat untuk disembuhkan. Jangan. Anda akan rugi sendiri. Ingat, Anda seorang ibu, Anda punya anak, seorang ibu itu harus memiliki kewarasan yang tinggi. Ya, karena memiliki anak itu tidak main-main. Ya. Demikian Mbak Ani, semoga Tuhan melancarkan semua urusan Anda. Iya. Dan untuk Ya, makasih tambahan dok. untuk Mbak Ani, jadi memang betul sekali harus segera cari pertolongan, karena kalau dibiarkan, maka kondisi seperti ini bisa mengganggu bahkan menurunkan gairah seksual Mbak Ani. Jadinya Mbak Ani akan berkurang minatnya untuk melakukan aktivitas seks. Jadi lakukan segera pertolongan kepada dokter yang memang Mbak Ani percaya dan Mbak Ani bisa merasa nyaman. Iya dok, makasih banyak ya dok. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak dokter. Mungkin ini mohon maaf sekali ya teman-teman, karena keterbatasan waktu, ini langsung kita beralih yang di Mentimeter aja. Terima kasih banyak dokter tadi udah menanggapi Mbak Ani dan juga langsung aja nih teman-teman bisa ditampilkan Mentimeternya. Soalnya juga banyak sekali nih pertanyaan yang masuk di Mentimeter dokter, ternyata antusiasmenya luar biasa. Mungkin bisa di zoom in ya. Dokternya kira-kira dari dokter apakah ada pertanyaan yang kira-kira menarik nih dok? Banyak sekali dokter yang masuk. Oke, yang ini kira-kira saya akan Abang mau Abang dulu apa saya dulu Bang? Saya coba satu-satu di sini Bang. Halo, Bang? Monggo dokter. Silakan Dr. Robi dulu, Dok. Oke. Kalau Anda merasa mengalami gejala vaginismus dan Anda ingin tahu informasi lebih lanjut, Anda silakan hubungi DM saya termasuk untuk urusan prosedur dilatasi berbantu itu seperti apa. Karena itu tidak bisa saya terangkan melalui event seperti ini. Anda silakan DM saya di Instagram, nanti akan saya berikan informasinya. Ya. Kemudian apa saja penyebab ketidakpuasan pasangan? Saya rasa itu nanti Abang Haikal. Saya perempuan mengalami pelecehan seksual oleh ayah saya ketika saya tidur. Saya tidak ingin melaporkan, namun itu membuat saya trauma. Apakah ada cara penyelesaian tanpa pelaporan? Saya rasa Anda butuh pertolongan profesional ya, dan saya yakin ada lembaga-lembaga pertolongan khusus untuk ini. Kemudian bagaimana cara meminimalisasi trauma akibat pelecehan seksual juga ada. Mohon maaf itu bukan bidang saya. Apakah wajar bisa pasangan trisam Abang nanti ini sperma laki-laki harus dikeluarkan? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Saya rasa tidak. Sperma laki-laki seperti kata komedian bukan kurir Shopee yang harus keluar tiap hari ya Bang ya. Iya. Oke Bang, silakan Bang. Jadi untuk Oke. yang mau dapat informasi tentang vaginismus, saya rasa Anda bisa langsung DM saya di Instagram Vaginismus Indonesia. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan jawab untuk yang apa saja penyebab ketidakpuasan pasangan terhadap hubungan seksual. Nah, kalau untuk perempuan, biasanya adalah perempuan paling susah atau paling jarang untuk mendapatkan orgasme dari hubungan seksual dengan pasangannya. Nah, faktor penyebabnya itu kemungkinan bisa dari pasangannya, dari laki-lakinya. Ya, mungkin foreplay-nya tidak optimal karena foreplay ini atau rangsangan pendahuluan penting sekali untuk bisa membuat perempuan dan juga laki-laki mengalami bangkitan seksual. Kalau pada perempuan, bangkitan seksual ditandai dengan lubrikasi vagina yang sudah optimal. Jadi, kalau misalnya lubrikasi vagina belum optimal, tapi langsung dilakukan penetrasi, maka perempuan akan merasakan nyeri, tidak bisa menikmati penetrasi, dan tentunya akan membuat perempuan sulit untuk mencapai orgasme. Dan cukup banyak sekali pasien saya yang sudah menikah bertahun-tahun dan sudah sering melakukan hubungan seks, tapi jarang sekali bahkan belum pernah merasakan orgasme. Yang mereka rasakan adalah rasa nyeri. Akibatnya mereka menjadi tidak lagi berminat untuk melakukan hubungan seks dan dampaknya gairah seksnya mengalami penurunan. Ya.
Jadi memang kalau hal seperti ini harus sama-sama datang ke dokter, konsultasi, diajak pasangannya, dan harus dicari tahu apa penyebabnya. Ya, selain penyebab dari laki-laki juga ada penyebab dari perempuan sendiri. Misalnya sudah mengalami gangguan hormonal, di mana hormon estrogennya sudah mengalami penurunan. Dan selain itu, faktor dari laki-laki yang mungkin membuat laki-laki merasa malu untuk mendiskusikannya adalah ketika ereksi penis laki-laki tidak keras optimal, ya. Jadi yang penting itu adalah ereksi yang keras, bukan ukuran, ya. Kenapa? Karena titik pekarangsang atau G-spot pada perempuan itu letaknya hanya 3 hingga 4 cm dari liang vagina. Artinya yang dibutuhkan adalah ereksi penis yang keras yang mampu menstimulasi G-spot tersebut, bukan ukuran penis yang besar atau panjang. Oke. Berikutnya adalah kalau mengalami pelecehan, nah tentunya harus speak up, ya. Tidak perlu khawatir, sudah ada lembaga yang bisa menaungi teman-teman yang mengalami pelecehan, ya. Jangan didiamkan, karena jangan sampai muncul predator-predator baru atau muncul pelaku-pelaku baru yang membuat semakin maraknya tindakan pelecehan di masyarakat. Kemudian berikutnya, bagaimana apakah wajar jika pasangan membahas threesome? Nah, ini tentunya membutuhkan diskusi yang sangat dalam, ya. Artinya yang paling penting itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ya. Kalau memang melakukan threesome, maka pasangan yang ketiga itu harus sama-sama tahu, sama-sama kenal, ya, dan ada persetujuan. Tidak boleh tiba-tiba si suami atau istri atau pacarnya mengajak orang lain yang tidak dikenal oleh pasangannya. Nah, itu tidak boleh, karena itu artinya tidak terpenuhi konsensus di sana. Jadi memang harus ada persetujuan dari kedua pihak kalau ingin melakukan threesomes, ya. Dan threesomes itu tentunya dibahas sebelum teman-teman kan menjalin hubungan. Artinya ketika teman-teman akan menjalin hubungan, itu mesti ditentukan apakah hubungan ini hubungan yang berkomitmen dan eksklusif. Kalau memang eksklusif, maka tidak ada pembahasan mengenai threesomes, poligami, atau sebagainya. Tapi kalau memang di awal sudah ada kesepakatan bahwa hubungannya tidak eksklusif, maka boleh saja untuk membahas masalah seperti poligami, threesome, dan sebagainya. Ya, jadi ingat, di awal itu sudah mesti ada kesepakatan apakah hubungannya hubungan yang eksklusif atau non-eksklusif. Oke. Kemudian berapakah usia ideal untuk menjelaskan sex education? Nah, sebetulnya ketika anak-anak berusia 2 tahun, anak-anak sudah bisa membedakan jenis kelaminnya, sudah bisa membedakan gendernya berdasarkan mainan yang dia punya atau berdasarkan pakaian yang dia kenakan. Makanya ketika usia 2 tahun atau 3 tahun itu sudah bisa dilakukan penjelasan tentang pendidikan seks, tapi disesuaikan dengan usia anak. Artinya paling tidak pada usia 2 tahun anak-anak diajarkan bahwa mereka memiliki bagian tubuh yang privacy, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan mereka harus tahu bahwa ini namanya penis, ini namanya vagina. Jangan mengatakan ini burung, ini pepek, karena itu akan membuat anak-anak menjadi bingung, ya, sehingga anak-anak akan berpikir bahwa seks ini masalah yang sangat-sangat tidak boleh dibahas, artinya akan menjadi suatu hal yang sangat tabu. Padahal tadi dikatakan bahwa kalau kita menjelaskan pendidikan seksologi, maka yang kita jelaskan tujuannya adalah untuk membentuk sikap agar manusia, kita semua memiliki tanggung jawab terhadap fungsi seksual dan fungsi reproduksi kita, dan kita memiliki otoritas penuh atas tubuh kita, ya. Jadi lakukan penjelasan mengenai seksologi itu sesuai usia anak dan dapat dimulai ketika anak-anak sudah bisa membedakan jenis kelaminnya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan? Oke. Dok, maaf dok, mungkin ini sudah terlalu banyak pertanyaan, tadi juga yang sudah masuk. Antusiasmenya luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf, ini banyak banget pertanyaan yang belum bisa terjawab ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa kontak-kontak dokter melalui DM, dan juga stay tune terus juga di Instagramnya Youth Solo. Ke depan mungkin akan ada webinar seks edukasi ketiga, keempat, kelima, keenam, dengan pembicaraan tentang kompeten lagi. Terima kasih banyak ya dokter atas jawabannya. Terima kasih banyak tadi
sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Yoters yang sangat antusias. Luar biasa sekali, Dokter. Tema kita pada sore hari ini memang betul-betul menarik. Sampai dari pertanyaannya luar biasa. Banyak sekali macamnya ya, Dok. Mungkin kalau bisa saya konklusikan, dari pemaparan dari Dr. Haikal Ansari, MBiomed, dan juga Dr. Robi Asri Wicaksono, tadi ada beberapa pesan ya untuk kita, bahwa kita jangan mau dibodoh-bodohin dengan orang bodoh. Kita harus bisa paham, kita harus bisa mengerti resiko dari apapun yang kita lakukan, bahwa seks itu tuh tidak hanya sekedar aktivitas penetrasi, tapi implikasinya tuh sangat luas, teman-teman. Dan harapannya setelah ini kita bisa melakukan seks itu secara sehat. Nah, sekian dari saya, Rizka Amarsifani, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Robi dan juga Dr. Haikal sudah menyempatkan waktu, sudah mau menjadi pembicara dan berkolaborasi bersama Youth Solo. Terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasme yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.